Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi kita berjumpa dalam mata kuliah manajemen keuangan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai manajemen piutang dan juga manajemen persediaan. Oke, ada beberapa hal kenapa manajemen piutang dan manajemen persediaan ini penting bagi perusahaan, karena memang aktiva lancar yang dapat segera dicairkan dan diuangkan dengan segera adalah kas dan piutang dan persediaan, dan tentunya ini akan mempermudah perusahaan dan mendorong perusahaan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Dengan jumlah piutang dan juga persediaan yang cukup, tentunya perusahaan akan mendapat suntikan dana yang baik untuk kegiatan operasionalnya, sehingga tujuan perusahaan pun dengan mudah bisa tercapai. Oleh karena itu, ada beberapa hal nanti yang akan kita diskusikan bersama-sama, yaitu mengenai pengertian daripada manajemen piutang, manajemen persediaan, dan juga tentunya kebijakan-kebijakan yang ada berkaitan dengan persediaan maupun piutang. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama diskusi yang akan dipandu oleh tim diskusi di hari ini, yaitu ada Septia dan juga teman-teman. Ya, semoga keilmuan dan pengetahuan mengenai manajemen persediaan dan manajemen piutang bisa bertambah buat kita semua. Demikian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ati Sumiati SPDMM dan Dr. Rida Prihatni MSI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai manajemen piutang dan persediaan. Materi yang kita bahas kali ini, yang pertama ada manajemen piutang, yang terdiri dari kebijakan kredit, tingkat perputaran piutang, dan pengendalian piutang. Sedangkan untuk manajemen persediaan sendiri akan membahas tentang model pengendalian persediaan, economic order quantity, reorder point, dan total quantity management. Jadi yang pertama itu ada manajemen piutang. Piutang atau dalam bahasa Inggris account receivable merupakan hak pembayaran dari perusahaan atas sejumlah uang dari suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa, tetapi belum dibayar lunas. Nah, piutang ini dapat timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit atau pinjaman oleh pihak ketiga. Alasan dilakukan penjualan secara kredit ini adalah untuk menaikkan kuantitas dari penjualan dengan merangsang minat pelanggan, sebab pelanggan dapat membayar di kemudian hari sehingga akan meningkatkan laba. Nah, dengan memberikan piutangan ini, perusahaan juga harus berhati-hati dalam pemberian piutangan tersebut. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan antara laba yang diperoleh dengan resiko yang akan ditanggung, sehingga dibutuhkan manajemen piutang yang baik untuk mengelola piutang yang ada pada perusahaan dan dapat tercapai laba optimal. Selanjutnya ada jenis piutang. Jenis piutang sendiri ada 3, yaitu piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Piutang usaha merupakan piutang yang paling umum. Piutang ini timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit dan akan dilunasi kurang dari 1 tahun. Nah, piutang wesel adalah piutang yang terjadi karena adanya perjanjian tertulis dengan pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nah, biasanya berupa penjualan saham ataupun dividen. Selanjutnya ada piutang lain adalah piutang yang tidak timbul karena penjualan barang dagang. Contohnya itu kayak piutang dividen, piutang bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada analisis kebijakan kredit. Kebijakan kredit merupakan pedoman yang diterapkan perusahaan dalam menentukan apakah seorang pelanggan akan diberikan kredit, dan jika diberikan, perusahaan dapat menentukan berapa jumlah yang akan diberikan dan jangka waktu pembayaran kredit. Nah, perusahaan perlu menetapkan kebijakan kredit agar kredit yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan dapat memberikan keuntungan. Selanjutnya itu ada standar kredit. Standar kredit dari suatu perusahaan didefinisikan sebagai patokan atau kualifikasi minimum yang harus dipenuhi oleh seorang pelanggan sebelum dapat diberikan kredit. Jadi pelanggan itu harus memenuhi standar kredit yang diterapkan agar dapat diberikan kredit. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko seperti pelanggan terlambat membayar, terus pelanggan tidak mampu untuk membayar sesuai kesepakatan, atau pelanggannya kabur. Nah, terus untuk meminimalisir resiko tersebut dapat menggunakan sistem 5C. Yang pertama itu karakter, kedua itu capacity, yang ketiga kapital, keempat itu kolateral, yang kelima itu kondisional. Nah, jadi yang pertama itu karakter. Nah, perusahaan itu harus menilai karakter pelanggan karena untuk melihat apakah pelanggan ini berkeinginan atau berkemauan untuk dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini dilihat dari kejujuran, keterbukaan, pengalaman dalam meminjam pada masa lalu, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada capacity.
kapasitas pangan harus diukur oleh perusahaan karena kapasitas merupakan penilaian mengenai bagaimana kemampuan pelanggan membayar kewajibannya di masa lalu dan bagaimana kemampuan pelanggan dalam mengelola tempat usahanya. Analisis kemampuan ini dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan pangan. Yang ketiga itu ada kapital. Nah, penilaian kapital ini digunakan untuk mengukur posisi finansial perusahaan secara umum dengan melihat jumlah modal pelanggan pada laporan keuangan. Nah, hal ini dilakukan untuk menilai apakah kondisi finansial pelanggan mumpuni dan layak untuk membayar kewajiban. Yang keempat itu ada kolateral. Nah, penilaian kolateral ini digunakan untuk keamanan kredit yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Nah, kan dalam kolateral ini pelanggan harus bisa memberikan jaminan pinjaman. Contohnya dapat dilihat dari jumlah aktiva yang dijadikan jaminan oleh pelanggan. Dengan jaminan tersebut, perusahaan memiliki cadangan apabila konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang kelima itu ada penilaian kondisional, itu penilaian kondisi dilakukan dengan melihat pengaruh langsung dari kondisi ekonomi pelanggan terhadap kemampuan memenuhi kewajiban. Nah, penilaian kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di suatu negara atau daerah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya itu ada persyaratan kredit. Syarat kredit adalah kondisi pembayaran kredit yang ditawarkan kepada pelanggan. Syarat kredit mencakup dua hal, yaitu periode kredit dan potongan tunai. Periode kredit ini berisi kapan penagihan dimulai serta berapa lama batas waktu penagihan, sedangkan potongan tunai merupakan persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Nah, contohnya itu kayak perusahaan memberikan syarat pembayaran kredit 2/10 net 30. Artinya pelanggan memiliki jangka waktu selama 30 hari untuk melunasi hutangnya, dan apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari setelah penyerahan, maka akan mendapatkan diskon 2%. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian kebijakan kredit. Nah, yang pertama itu ada diskon tunai, yang kedua itu ada biaya penagihan hutang, yang ketiga biaya pendanaan, yang keempat piutang tak tertagih. Yang pertama itu diskon tunai. Nah, diskon tunai ini bisa memberikan keuntungan karena dapat meningkatkan penjualan, tetapi diskon tunai ini juga dapat memberikan kerugian karena jika diskon yang diberikan terlalu banyak dan banyak pelanggan yang melakukan pembayaran lebih cepat hanya untuk mendapat potongan, sehingga di kemudian hari pelanggan menjadi terbiasa untuk tidak menjaga kualitas pembayaran pinjamannya. Maka dari hal itu bisa menimbulkan pelanggan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Terus diskon ini juga dapat menimbulkan perang harga dengan pesaing, sehingga perusahaan cenderung memberi diskon besar untuk dapat mengalahkan pesaing. Hal ini dapat menyebabkan keuntungan didapatkan sedikit. Terus yang kedua itu ada biaya penagihan hutang. Nah, biaya penagihan ini akan muncul karena dari surat administrasi yang dikeluarkan dalam proses penagihan hutang. Terus yang ketiga itu ada biaya pendanaan, merupakan biaya yang timbul karena suatu kegiatan pembiayaan hutang yang menjual hutang sebagai jaminan untuk memperoleh tambahan modal. Nah, timbulnya biaya ini karena perusahaan harus melakukan penggantian barang atas transaksi hutang yang dilakukan, sedangkan perusahaan belum menerima kas. Yang terakhir itu ada hutang tak tertagih. Nah, kelemahan dari penjualan kredit ini adalah ada kemungkinan pelanggan tidak dapat melakukan pembayaran atau disebut dengan hutang tak tertagih. Hal itu tentunya akan menimbulkan kerugian besar terhadap perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembayaran hutang yang jelas, terstruktur, dan analisis dengan baik resiko yang akan terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran piutang yang pertama itu adalah volume penjualan kredit, syarat pembayaran kredit, ketentuan pembatasan kredit, kebijakan pengumpulan piutang, sama kebiasaan membayar dari pelanggan. Tingkat perputaran piutang. Perputaran piutang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola piutang. Perputaran piutang yang rendah menunjukkan efisiensi penagihan yang lebih rendah selama periode ini, karena penagihan memakan waktu. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang di perusahaan, maka pengelolaan piutang akan semakin baik. Rumus tingkat perputaran piutang. Rumus putaran piutang itu perputaran piutang sama dengan penjualan bersih kredit per piutang berata-rata. Rumus piutang rata-ratanya piutang awal plus piutang akhir per 2. Terus rumus penghitung periode piutang itu ACP sama dengan perputaran piutang per penjualan kredit dikali 360. Ini contoh soalnya rasio perputaran piutang dagang atau visible turnover manajemen keuangan terjadi pada PT Rafinternet, di mana pada bulan Juli 2020 berhasil melakukan penjualan kredit sebanyak 150 juta. Perputaran piutang terjadi ketika piutang awal 20 juta dan piutang usaha akhir adalah 85 juta. Maka berapa kali
berapa kali piutang dapat dikredit oleh calon pembeli sesuai dengan laporan posisi keuangan tersebut. Ini jawabannya, perputaran piutang sama dengan piutang awal plus piutang akhir per 2. Terus piutang rata-ratanya dicari, jadinya 20 juta plus 85 juta per 2. Lalu jadi 105 juta per 2. Jadinya hasilnya itu 50 juta 500 juta 500 ribu. Perputaran piutang sama dengan penjualan bersih kredit per piutang rata-rata. Perputaran piutang sama dengan 150 juta per 50 juta 500 ribu. Perputaran piutangnya 2,8 kali atau 3 kali. Maka dalam 1 tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar sebanyak 3 kali. Terus menghitung periode piutang. Perputaran piutang per penjualan kredit kali 360. Jadinya 50 juta 500 ribu per 150 juta dikali 360 jadinya 126 hari. Maka piutang terkumpul rata-rata setiap 126 hari. Ini contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan dagang PT Agung Semula melakukan penjualannya secara tunai. Penjualan yang tercapai pada perusahaan PT Muda setiap tahunnya rata-rata sebesar 200 juta. Kemudian perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Ini berarti bahwa pembelian bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 2 miliar. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Ini jawabannya, tambahan keuntungan karena tambahan penjualan sama dengan perubahan penjualan dikali OPM atau Operation Profit Margin. 2 miliar dikurang 200 juta dikali 15% sama dengan 270 juta. Analisis piutang. Periode pengumpulan piutang sama dengan 60 hari. Perputaran piutang 360 hari per 60 hari sama dengan 6 kali dalam setahun. Rata-rata piutang 2 miliar per 6 sama dengan 333 juta 333.333 rupiah. Dana yang diperlukan untuk membayar piutang tersebut 100% dikurang 15% dikali 333 juta 333.333 rupiah sama dengan 283 juta 333.333 rupiah. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang sama dengan 283 juta 353.333 rupiah dikali 16%. Jadinya 45 juta 333.333 rupiah. Maka bersihnya tambahan keuntungan dikurang biaya dana yang ditanggung. Jadinya 270 juta dikurang 45 juta 333.333 rupiah sama dengan 224 juta 666.667 rupiah. Ini contoh soal yang ketiga. Dengan penjualan 2 miliar per setahun, perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20 net 60 atau penjualan kredit dalam jangka waktu 60 hari. Apabila membayar dengan jangka waktu 20 hari, maka akan mendapatkan diskon 2%. Diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60. PM 15% dan biaya dana 16%. Apakah perusahaan sebaiknya memberi diskon atau menjual kredit tanpa diskon? Jawabannya, periode pengumpulan piutang sama dengan 50% dikali 20 plus 50% dikali 60 sama dengan 40 hari. Perputaran piutangnya 360 per 40 sama dengan 39 kali. Rata-rata piutang sama dengan 2 miliar per 9 sama dengan 220 juta
Rp222.222.222 dana yang untuk membiayai piutang dan dana untuk membiayai piutang dengan diskon 85% dikali Rp222.222.222 sama dengan Rp188.888.889. Dana untuk membiayai piutang tanpa diskon sama dengan Rp283.333.333. Penurun biaya dana itu 16% dikali Rp288.333.333 dikurang Rp188.888.889 sama dengan Rp94.444.444. Pengorbanan diskon yang diberikan 2% dikali 50% dikali 2 miliar sama dengan 20 juta. Manfaat bersihnya adalah Rp94.444.444 dikurang 20 juta sama dengan Rp74.444.444. Lalu ada pengandalan piutang. Prosedur yang baik dan sarana yang memadai untuk memastikan persyaratan pelanggan sangat penting, tidak hanya untuk keberhasilan bisnis, tetapi juga untuk memelihara hubungan pelanggan yang memuaskan. Kontrol penerima dimulai sebelum kesimpulan kontrak dengan pengirim barang, setelah persiapan dan pengiriman faktur, dan diakhiri dengan penerimaan hasil penjualan. Prosedur akun kontrol terkait barat dengan kontrol penerimaan kas di satu sisi dan kontrol persediaan di satu lainnya, sehingga piutang merupakan penghubung antara keduanya. Ada 3 pengelolaan klaim. Yang pertama ada kredit komersial, dan ketentuan penjualan kredit tidak boleh menghalangi penjualan kepada pelanggan yang kreditable dan tidak boleh menderita kerugian serius karena denda yang berlebihan. Yang kedua, jika kredit diberikan, segala sesuatu yang mungkin harus dilakukan agar pembayaran yang sesuai dengan syarat-syarat penjualan diterima dalam waktu yang wajar. Yang ketiga, mendefinisikan dan menetapkan pengadilan internal yang tepat. Buat sistem kontrol internal yang sesuai untuk memastikan bahwa semua pengiriman barang ditagih atau ditagih dengan benar kepada pelanggan dan bahwa tanda terima benar-benar dikreditkan dengan rekening perusahaan. Lalu materi yang selanjutnya manajemen persediaan. Persediaan atau dalam istilah akuntansi disebut sebagai inventory adalah salah satu bentuk aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dan selalu berputar secara terus-menerus serta mengalami perubahan pada suatu perusahaan, sehingga memerlukan perhatian yang serius dalam mengembangkan teknik-teknik pengendalian untuk memelihara saldo persediaan yang cukup dengan biaya yang sekecil-kecil. Menurut Deswari ND, investasi dalam bentuk persediaan merepresentasikan porsi investasi dari total investasi aktiva perusahaan. Idealnya seharusnya perusahaan dapat menetapkan tingkat persediaan sama dengan 0. Namun dalam kenyataannya kondisi itu sulit untuk diterima karena persediaan yang harus tetap ada guna melayani konsumen perusahaan. Jumlah persediaan yang signifikan dapat mendorong proses produksi dalam bentuk setengah jadi. Lalu ada jenis persediaan. Jenis persediaan itu yang pertama, persediaan bahan baku merupakan persediaan yang akan menjadi bahan pokok. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi merupakan persediaan yang muncul akibat suatu bahan yang diproses untuk menjadi barang siap jual. Pada akhir periode proses penjualan tersebut belum selesai sehingga disebut sebagai barang setengah jadi. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi merupakan persediaan atau atas barang yang sudah siap dijual. Proses produksi dari bahan baku menjadi barang siap jadi. Lalu ada fungsi persediaan. Yang pertama itu ada proteksi terhadap permintaan yang fluktuasi.
Permintaan yang fluktuasi di sini diartikan sebagai permintaan dari konsumen yang sering berubah-ubah dari waktu ke waktu berdasarkan beberapa faktor. Yang kedua, produksi terhadap pemenuhan bahan yang terbatas. Dalam poin ini dimaksudkan bahwa adanya persediaan diharapkan bisa menjadi harta karun waktu. Perusahaan biasanya berpikir bahwa bahan baku memiliki batas habis, sehingga ketika bahan baku masih ada, perusahaan akan berusaha untuk memproduksi semaksimal mungkin, agar ketika bahan baku menipis atau bahan habis itu perusahaan masih bisa memiliki cadangan yang bisa digunakan di kemudian hari. Lalu yang ketiga ada proteksi terhadap inflasi. Seperti yang diketahui bahwa inflasi terus mengalami peningkatan. Hal itu menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan termasuk harga bahan baku, sehingga ketika harga bahan masih rendah, perusahaan akan membeli sebanyak-banyaknya dan memprosesnya menjadi barang siap jual. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan berpandangan bahwa semakin lama maka harga suatu barang akan semakin naik tinggi. Lalu yang keempat, pemanfaatan diskon yang ditawarkan. Diskon atau potongan harga merupakan tawaran yang tidak akan bisa ditolak oleh sebuah perusahaan, terutama diskon pada bahan baku yang akan digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Jadi, ketika supplier memberikan diskon besar-besaran, perusahaan akan membeli sebanyak mungkin sehingga dapat digunakan untuk memproduksi barang jadi dengan jumlah yang banyak. Lalu yang terakhir, penghematan dalam biaya pemesanan. Biasanya dalam pemesanan kepada supplier, perusahaan dikenai biaya tertentu. Dengan sekali pembelian dengan jumlah yang banyak akan menghemat biaya pemesanan dan biaya pengiriman tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen persediaan itu sendiri. Tujuan dari manajemen persediaan di sini ada 6. Yang pertama, menekan investasi modal dan persediaan pada suatu tingkat yang minimal. Yang kedua, mengurangi pemborosan biaya yang timbul dari penyelenggaraan persediaan yang berlebihan, seperti kerusakan penyimpanan serta pajak dan asuransi persediaan. Yang ketiga, mengurangi resiko kecurangan atau kehilangan dan resiko karena kerugian akibat penurunan harga. Yang keempat, mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan pergudangan. Yang kelima, mengurangi biaya pengadaan opname listrik persediaan. Yang keenam, mengurangi resiko penundaan produksi dengan cara selalu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan memiliki banyak fungsi yang sangat berguna bagi perusahaan. Ketika manajemen persediaan suatu perusahaan matang, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan. Di sini selanjutnya ada faktor pendukung manajemen persediaan. Yang pertama, adanya penetapan tanggung jawab serta kewenangan fungsional secara tegas sehubungan dengan persediaan. Misalnya, adanya penetapan fungsi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, sehingga setiap fungsi manajemen dapat mengoptimalkan bagiannya masing-masing. Yang kedua, adanya kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, melalui pemikiran yang matang, kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi perusahaan. Kebijakan yang dimaksud adalah terkait dengan barang persediaan seperti jumlahnya barang, harga barang, serta kualitas barang. Selanjutnya, adanya personal yang cakap di bidang yang sesuai. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap manajemen persediaan membutuhkan seseorang yang ahli di bidangnya, sesuai dengan tugas yang ada di fungsinya masing-masing. SDM yang berkualitas dan bermutu sangat dibutuhkan guna merealisasikan manajemen persediaan. Selanjutnya, adanya teknologi serta sistem informasi yang dapat menyediakan data posisi persediaan setiap saat. Penggunaan teknologi yang kian canggih perlu dimanfaatkan dan menjadi faktor pendukung eksternal untuk menjalankan suatu manajemen persediaan. Ketika sistem informasi yang dimiliki perusahaan baik, maka akan menjadi faktor pendorong dalam mengimplementasikan manajemen persediaan. Misalnya, sistem informasi yang dibutuhkan bukan hanya menyajikan data persediaan di akhir periode, namun juga bisa menyajikan data persediaan di awal ataupun di pertengahan periode, ketika data persediaan itu dibutuhkan secara mendadak. Model pengendalian persediaan menurut R. Agus Sartono 2001, yang pertama ada sistem komputerisasi, di mana perkembangan teknologi yang makin pesat turut mempengaruhi perkembangan sistem pengendalian persediaan. Banyak perusahaan besar yang memanfaatkan komputer dalam manajemen persediaan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, dimungkinkan pencatatan persediaan, pengurangan, dan pengolahan data persediaan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, komputer juga dapat menyediakan data kapan harus dilakukan pemesanan kembali. Yang kedua, ada sistem just in time.
di mana pada prinsipnya metode ini hanya mensinkronkan kecepatan bagian produksi dengan bagian pengiriman, sehingga perhitungan menggunakan sistem ini memperhatikan seberapa banyak jumlah yang diproduksi dan seberapa banyak jumlah yang dijual. Yang ketiga ada sistem outsourcing, di mana pengendalian persediaan dengan sistem ini adalah dengan cara membeli produk persediaan dari pihak luar. Dengan cara ini, perusahaan tidak perlu memproduksi sendiri input yang diperlukan dalam proses produksi, serta dikombinasikan dengan sistem just-in-time method, maka akan menekankan persediaan pada tingkat yang sangat rendah. Dengan demikian, akan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Yang keempat, ada sistem pengendalian ABC, yang berprinsip dengan memperhatikan faktor harga dan nilai persediaan, frekuensi pemakaian, serta resiko kehabisan yang tinggi. Dikelompokkan menjadi kelompok A. Sedangkan kelompok A ini berarti mencakup kelompok barang yang sangat penting untuk diawasi dengan seksama. Jadi barangnya itu relatif cenderung mahal biasanya. Kelompok B itu berisi barang-barang persediaan yang relatif kurang penting, sedangkan untuk kelompok C mungkin saja secara kuantitas barang besar, tetapi segi nilai relatif rendah dibandingkan kelompok A. Manajemen ini menitikberatkan pada kelompok A yang bernilai strategis bagi perusahaan. Jadi untuk kelompok C itu contohnya seperti pulpen. Itu persediaan yang jumlahnya banyak tapi nilainya termasuk rendah. Selanjutnya ada sistem MRP atau Material Requirement Planning. Jenis ini persediaan di hakikatnya merupakan sistem informasi yang berbasis komputer untuk menjadwalkan kapan saja waktu produksi dan membeli item persediaan yang bersifat dependent demand. Informasi mengenai permintaan produk jadi, struktur, dan komponen produk waktu tunggu, serta posisi persediaan saat ini digunakan untuk meningkatkan aktivitas biaya produksi dan persediaan. Boleh di next. Selanjutnya ada Economic Order Quantity atau EOQ, di mana ini merupakan jenis pengendalian persediaan yang dihitung dengan metode kuantitatif dengan jumlah pesanan yang dapat diminimalkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal, sehingga stok barang menjadi stabil, biaya pemesanan serta penyimpanan barang bisa diminimalisir. Manfaat EOQ dalam persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir kekurangan persediaan yang akan berdampak buruk bagi perusahaan. Yang kedua, meminimalisir kelebihan persediaan yang akan meningkatkan biaya penyimpanan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi bisnis. Di sini ada rumus EOQ, yaitu akar dari 2 dikali R dikali S dibagi P kali I. Dengan R-nya merupakan jumlah unit yang dibutuhkan selama satu periode, dengan S-nya sebagai biaya setiap kali pemesanan, P-nya adalah harga pembelian per unit, sedangkan I adalah biaya penyimpanan di gudang. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, PT Mentari Abadi membutuhkan bahan baku sebanyak 3.600 unit. Pengeluaran untuk sekali pemesanan adalah sebesar 150.000, sedangkan harga bahan baku per unitnya adalah 2.000. Untuk biaya penyimpanannya 25% dari nilai bahan baku, sehingga dapat diketahui R-nya 360.000, S-nya 150.000, P-nya 2.000, dan I-nya 25%. Dapat dimasukkan ke rumus EOQ, akar dari 2 dikali 3.600.000 dikali 1.500 dibagi 2.000 dikali 25%, sehingga mendapatkan akar dari 216 juta, yaitu 14.696,94 dibulatkan menjadi 14.697 unit. Frekuensi pembelian per tahun diambil dari banyaknya barang yang dengan EOQ, yaitu 360.000 dibagi dengan 14.697 sebanyak 24 kali. Jadi PT Mentari Abadi harus melakukan pembelian persediaan sebanyak 24 kali dalam satu tahunnya. Boleh di next. Pada contoh kedua ini, EOQ dikombinasikan dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang ada di gudang atau safety stock, maka jumlah persediaan yang harus ada adalah EOQ ditambah safety stock. Ketika jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Hal tersebut menyebabkan jumlah persediaan di gudang tidak akan pernah mencapai jumlah 0. Jumlah pemesanan paling ekonomis EOQ dari sebuah perusahaan sebesar 300 unit. Itulah besar jumlah barang yang harus ada di gudang apabila ditetapkan safety stock-nya 25. Maka penyelesaiannya tinggal ditambah EOQ ditambah safety stock, yaitu 300 tambah 25 menjadi 375 unit. Sehingga persediaan yang harus ada dalam perusahaan tersebut adalah 375 unit di gudang. Ketika gudang tersisa 25 unit barang, perusahaan harus membeli kembali persediaan sebanyak 300 unit. Boleh di next. Selanjutnya contoh ketiga yaitu modal EOQ dengan diskon. Nah, di sini dirumuskan TAC sama dengan
quantity dibagi 2 dikali C ditambah R dibagi quantity dikali S ditambah R dikali P. Dengan keterangan, Q adalah jumlah pesanan optimum, R jumlah pembelian satu periode, S biaya setiap kali pemesanan, C biaya simpanan tahunan rupiah atau unit, P harga. Contohnya, selama 1 tahun digunakan 250 bahan. Biaya pemesanannya 5.000 dan biaya penyimpanan 20% dari nilai bahan. Harga diskon yang diberikan untuk tingkat kuantitas sebagai berikut. Di sini disediakan di soalnya bahwa jika pembelian itu 1 sampai 95 unit, itu harga per unitnya 1.500. Sedangkan kalau pemesanannya 96 sampai 110, itu harga per unitnya 1.350. Sedangkan jika jumlah pesanannya 111 sampai lebih, itu harga per unitnya 1.000. Kitab yang pertama adalah menggunakan step EOQ, yaitu akar dari 2 dikali R dikali S dibagi P dikali I. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi menghitung satu persatu terlebih dahulu. Jumlah pesanan dari yang 1 sampai 95, lalu pesanan 96 sampai 110, lalu pesanan 111 sampai selebihnya, yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 250 sebagai besarnya quantity, dikali 5.000 yaitu biayanya, terus dikali 0,2 yaitu persentase tadi, dikali 1.500 harga barangnya. Ketemu EOQ-nya 91. Sedangkan untuk jumlah pesanan 96 sampai 110 dimasukkan caranya sama, akar dari 2 dikali 250 dikali 5.000 per 2 dikali 1.350. 1.350 ini didapat dari harga per unit. Ketemu 96. Sedangkan untuk jumlah pesanan 111 sampai lebih itu akar dari 2 dikali 250 dikali 5.000 dibagi 0,2 dikali 1.000. Hasilnya 112. Sehingga kita masukkan dalam TAC. Untuk EOQ yang sebesar 91 dimasukkan kuantitinya, Q-nya diganti dengan 91, C-nya 300 ditambah 250 dibagi kuantitinya 91 dikali 5.000 yaitu biaya ditambah 250 dikali 1.500 sehingga mendapatkan biaya pesanannya itu 402.386. Sedangkan untuk EOQ 96 caranya sama, Q-nya diganti 96 per 2 dikali 270 ditambah 250 dibagi 96 dikali 5.000 ditambah 250 dikali 1.350 sehingga menghasilkan 338.480. Untuk EOQ 112, Q-nya diganti 112 per 2 dikali 200 ditambah 250 per 112 dikali 5.000 ditambah 250 dikali 1.000 sehingga menghasilkan 277.960. Jumlah pemesanan yang harus dilakukan yaitu sebanyak 112 karena menurut perhitungan biaya tahunan itulah yang paling rendah. Boleh di next. Selanjutnya untuk menentukan frekuensi pemesanan per tahun. Frekuensi itu diambil dari R per Q. R itu jumlah barang satu tahunnya 250 dibagi kuantiti sekali pemesanan 112 sehingga ditemukan 2,23 atau bisa dibulatkan menjadi 2 kali dalam setiap tahunnya. Jarak siklus optimum yaitu kuantiti per R yaitu 112 dibagi 250 menghasilkan 0,45. Jadi diasumsikan bahwa 1 tahun 300 hari kerja, maka waktu siklus optimum adalah 0,45 dikali 300 yaitu 135 hari. Selanjutnya ada materi reorder point. Reorder point merupakan saat di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali atas bahan baku atau persediaan yang diperlukan sehingga kedatangannya tepat waktu persediaan bahan yang jumlahnya sama dengan safety stock. Untuk menentukan reorder point ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu lead time dan safety stock. Lead time sendiri adalah waktu tunggu sejak barang tersebut dipesan sampai dengan barang tersebut diterima. Sedangkan untuk safety stock merupakan jumlah barang persediaan minimal yang ditetapkan oleh perusahaan yang harus selalu ada untuk menghindari resiko kehabisan barang. Sedangkan rumus ROP atau reorder point sendiri adalah safety stock ditambah kebutuhan selama lead time. Boleh di next. Contoh soal, ditetapkan safety stock sebesar 250 kg, sedangkan lead time-nya adalah 5 hari pemakaian bahan baku. Sedangkan perharinya 40 kg, didapat dari 1.200 kg dibagi 300 hari kerja selama setahun. Sehingga ROP adalah 250 kg atau safety stock ditambah lead time, yaitu 5 hari dikali perharinya 40 kg, sehingga mendapatkan 450 kg.
Jadi saat persediaan bahan tinggal 450, perusahaan harus melakukan pemesanan kembali, sehingga diharapkan datangnya bahan tersebut tidak akan melampaui safety stock, dan jika pemesanan dilakukan setelah melewati ROP, maka bahan yang dipesan akan diterima setelah perusahaan menggunakan safety stock. Boleh di next. Selanjutnya ada total quantity management. Total quantity management merupakan suatu pendekatan manajemen yang sistematik, memiliki orientasi pada organisasi dan pelanggan dan pasar melalui sebuah kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah untuk menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas produktivitas kinerja lainnya. Boleh di next. Sebelum masuk elemen, tujuan dan implementasi TQM adalah memberikan produk atau jasa yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan para konsumen secara berkelanjutan atau sustainable satisfaction pada giliran yang akan menimbulkan pembelian berkasih tabungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas hingga mencapai skala ekonomis dengan memanfaatkan penurunan biaya produksi. Sehingga TQM ini dibuat agar konsumen itu merasa puas sehingga melakukan pembelian kembali. Di sini ada elemen penting dalam TQM. Yang pertama, customer focus atau fokus pada pelanggan. Perusahaan memiliki fokus terhadap konsumen untuk meninjau ketepatan pelaksanaan bisnis. Hal itu dianggap sangat penting karena konsumenlah yang akan menentukan kelayakan suatu produk bisnis. Yang kedua, ada the employee atau keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Yang artinya seluruh karyawan harus turut berpartisipasi dalam menciptakan tujuan perusahaan. Komitmen dari karyawan sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja sehingga dapat menghasilkan produk barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Selanjutnya ada process center atau pemusatan perhatian pada proses adalah suatu usaha yang berupa mengambil input dari supplier lalu mengubahnya menjadi output yang akan diberikan kepada konsumen sehingga konsumen akan merasa puas. Yang keempat ada integrated system atau sistem terintegrasi, adanya beberapa bidang atau departemen yang memiliki tugas berbeda-beda. Dalam TQM, ini merupakan meskipun setiap departemen memiliki tugas yang berbeda, namun harus tetap memahami setiap visi misi dari perusahaan dan tujuannya, sehingga antara satu departemen dengan departemen yang lain dapat saling membantu. Selanjutnya ada strategi dan systematic approach, yaitu peningkatan yang berkesinambungan. Aspek besar dalam TQM adalah terus melakukan peningkatan proses yang berkesinambungan. Peningkatan yang dilakukan secara berkelanjutan akan mendorong perusahaan untuk jadi analitis dan aktif, sehingga dapat menemukan cara untuk menjadi lebih efektif dan kompetitif dalam memenuhi ekspektasi dan berbagai macam stakeholder. Selanjutnya ada fact-based decision making atau keputusan berdasarkan fakta. Dengan menggunakan TQM mengharuskan suatu perusahaan terus mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat meningkatkan akurasi dalam proses pengambilan keputusan, mencapai konsensus dan membuat prediksi ke depan berdasarkan kejadian yang sebelumnya telah terjadi. Yang terakhir adalah communication atau komunikasi, di mana komunikasi yang efektif dan efisien sangat membantu perusahaan dalam operasi sehari-hari. Komunikasi ini memiliki peran besar dalam menjaga moral dan memotivasi seluruh karyawan. Boleh di next? Adapun keuntungan dalam pengimplementasian TQM, yaitu menekan biaya sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi minimum. Yang kedua, terus melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkan semakin baik. Yang ketiga, memacu kinerja karyawan. Yang keempat, dapat lebih memahami keinginan konsumen dan pasar. Yang kelima, membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi terbaik yang berkelanjutan.